Makasih Bang Karni. Saya sedikit mengomentari bagaimana Bang Egy Sujana dan Bang Tulang lah saya sebutkan ya, Damai Hari Lubis ke kediaman Pak Joko Widodo dan beberapa hari kemudian mendapatkan SP3 dan restoratif justice. Kita bersama-sama tanggal 15 April atas undangan by phone atau by YouTube juga, termasuk saya. Langsung dari Bali G, saya pikir ini gerakan yang untuk kepentingan publik. Bagaimana dua anak bangsa, Bambang Tri dan Gus Nur itu sudah dipenjara hanya karena mempertanyakan ijazah SMA Joko Widodo yang seharusnya dapat diselesaikan bukan di pengadilan, tapi tinggal ditunjukkan saja oleh Pak Joko Widodo dan selesai. Saya maafkan kalian rakyat, kalian mempertanyakan dan itu merupakan hak rakyat untuk mengetahuinya. Sebenarnya itu, makanya saya mau ikut. Tetapi begini, kebetulan Tulang Damai Hari Lubis ada di sini. Dari 8 tersangka ini, ya, dari sekian orang yang datang dan terlibat, memang kita dipilih atau ditarget. Gitu. Tapi coba kita balikkan persepsinya. Bagaimana kalau Rismond dan Roy yang datang ke Jokowi dan mendapatkan SP3 dan restoratif justice? Tentu kami akan diadili oleh persepsi publik. Publik punya persepsinya sendiri, punya pengadilannya sendiri. Itu nggak bisa kita kontrol. Makanya saya tanyakan, bagaimana kalau kami yang pergi ke sana dan bisa jadi Pak Jokowi juga memberikan hal yang sama. Dan yang tertinggal adalah Bang Egy Sujana, Tulang Damai Hari Lubis, Bang Rizal Fadila, Bang Rustam Effendi, dan Bu Kurnia Triroyani. Ini makanya saya bilang selalu dalam sejumlah kesempatan baik di media maupun di YouTube, terkait dengan adanya rumor masalah 3 koper 100 miliar, dan terakhir adanya permintaan maaf. Yang sebenarnya permintaan maaf itu sendiri dinyatakan awalnya oleh relawan Jokowi bernama Muhammad Rahmat ketika live dialog dengan saya di stasiun TV. Makanya saya bilang baik rumor maupun persepsi publik maupun adanya maaf-memaafan atau Bang Egy Sujana dan Tulang Damai Hari Lubis ini memaafkan, itu kan sebenarnya terutama proses minta maaf itu kan dari Muhammad Rahmat. Jadi bantahlah itu. Bantah. Bukan pekerjaan kami sebenarnya untuk membantah itu. Meskipun saya menghormati langkah dari Bang DHL, ya, Tulang DHL dan Bang Egy Sujana. Tetapi persepsi publik ya ini. Gitu loh. Dan hal yang sama juga akan terjadi ketika RRT misalnya ke sana. Sama, kami akan mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena persepsi publik ini kan orang-orang yang mencari kebenaran bahwa dokumen atau ijazah Joko Widodo yang terutama dipakai untuk pencalonan presiden itu merupakan hak rakyat untuk mengetahui. Itu mutlak itu. Hak rakyat. Apalagi kalau kita mengacu ke negara dengan demokrasi maju. Enggak mungkin di negara demokrasi maju rakyat meminta agar presidennya atau mantan presidennya menunjukkan ijazahnya, rakyatnya justru dipenjara, dituntut dengan pasal-pasal yang nggak masuk akal. Yang sampai saat ini Polda Metro Jaya nggak bisa menyatakan secara eksplisit di mana kami memanipulasi dokumen elektronik Joko Widodo. Yang kami olah, yang kami proses dengan teknik digital forensik, salah satu bidang ilmunya adalah digital image processing, itu adalah yang diupload oleh saudara Dian Sandi Utama. Yang kedua yang ditunjukkan oleh Dr. Sigit Sunarta dalam versi fotokopi, ya, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, yang menunjukkan pertama, lembar pengesahan pembimbing skripsi Joko Widodo. Yang kedua,
ijazah dalam bentuk fotokopi yang selalu digiring oleh pihak Pak Jokowi. Mereka akan meneliti fotokopi. Lupa ya, punyanya Dian Sandi versi warna. Selanjutnya, ya kenapa juga ya saya tidak terlalu mengungkapkan kekecewaan saya karena memang ini harus jalan terus. Kalau semua RJ niat atau keinginan Pak Jokowi untuk diselesaikan secara bermartabat, ya kasus ini yang karena sudah dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, nggak selesai dong, harus di pengadilan. Cuma saya meminta kepada Pak Jokowi, selalu saya bilang, hadirlah Pak di pengadilan. Saya mantan rakyat Bapak memilih Bapak tahun 2014 karena saya kira saat itu sama-sama lulusan UGM ini. Jadi saya pilih tahun 2014. Ini rakyat yang memilih Pak Jokowi tahun 2014. Yang Bapak 6 sampai 7 pasal ya. Yang sebenarnya diingkari awalnya katanya hanya melaporkan peristiwa pidana, ternyata nama orang dan pasal-pasal juga disebutkan secara eksplisit. Nah kembali, ya sebenarnya ya kalau dari keilmuan saya, ya, saya menonton tayangan kalau nggak salah sebuah stasiun TV, di situ Dr. Sigit Sunarta menunjukkan lembar pengesahan pembimbing skripsi dan ijazah Joko Widodo. Saya analisa frame demi frame. Saya lakukan font identification. Terutama pada lembar pengesahan pembimbing skripsi yang saya analisa. Itu adalah produk dari dokumen digital. Dari tata letaknya yang sangat sempurna. Tata letak rata tengah. Jarak antar huruf. Jarak antar kata. Itu tidak mungkin pakai hand press. Makanya dalam video saya yang sebelum viral itu, saya menyatakan dengan majas klise, 11.000 triliun % palsu. Kenapa? Saya punya argumentasi. Itu adalah produk dokumen digital yang belum ada tahun 1985, selalu saya bilang itu. Tetapi penyidik ketika memeriksa saya, fondasi argumentasi saya nggak disebutkan. Kenapa saya mengatakan itu? 11.000 triliun % palsu. Dipotong kalimat saya 11.000 triliun palsu. 11.000 triliun % palsu. Argumentasi saya dipotong. Kenapa? Saya bukan hanya mempelajari, tapi saya juga menggunakan tahun 1994. Hanya ada 2 komputer saat itu. Dengan sistem operasi DOS, Disk Operating System, dan satu lagi Apple Macintosh yang masing-masing punya text editor sendiri. Dan tidak ada Times New Roman versi digital. Yang ada Times New Roman versi digital itu sejak Windows 3.1 tahun 1992. Itulah argumentasi saya. Karena font Times New Roman menggunakan algoritma yang dinamakan kurva Bezier. Argumentasi saya itu dipotong oleh penyidik seolah-olah saya mengarang. Apalagi dibilang ahlinya tidak bersertifikat. Sejak kapan peneliti bersertifikat? Coba tanya peneliti di Indonesia ini, ada nggak sertifikatnya? Peneliti itu diakui orang lain, disitasi, direferensi tulisannya. Itu peneliti. Kalau ahli, hanya tool user juga dilatih bisa ahli, baru keluar sertifikatnya. Kalau peneliti, disitasi, direferensi. Tahun 2002 atau 2003 saya lupa. Saya sudah menulis jurnal di media teknik UGM bersama dosen saya. Bernama almarhum Profesor Dr. Adi Susanto. Saat itu jurnal tersebut merupakan salah satu jurnal yang sulit di dalam negeri. Dan tulisan saya terkait dengan digital image processing. Saya sebut saja spesial. Teknik kompresi berbasis by orthogonal wavelet untuk menghasilkan kompresi JPEG.
Itu udah tahun 2000-an. Terus kita bertanya sertifikat saya. Bisa diperpendek. Oh iya Bang. Jadi ini kan argumen tuduhan kami, ya, makanya saya bilang eskalasi berkas kami ini sebenarnya itu tak lain dan tak bukan, menurut keyakinan saya, adalah terkait bagaimana usaha kami membongkar bahwa Gibran yang sekarang Wapres itu memang tak punya ijazah SMA, tak pernah lulus SMA baik dalam maupun luar negeri. Seperti saya tuliskan di dalam buku ini. Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA. Karena menyetarakan dua jenjang pendidikan yang berbeda. Di Orchid Park Secondary School hanya sampai setara kelas 1 SMU. Dan di UTS Church mengambil program diploma. Dan itu yang disetarakan dengan SMK. Pengakuan itu jangan dibantah. Silakan bantah Dr. Eko Susanto yang merupakan sekretaris di Jendikdasmen saat ini. Kenapa saya bilang relevansi kasus kami atau eskalasi kasus kami ini korelasinya sangat kuat dengan ini. Beberapa hari setelah Mas Roy Suryo pulang dari UTS Church, langsung kami ditersangkakan. Tanggal 12 Januari kami menyerahkan buku ini Gibran Endgame. Berkas kami secara prematur diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi. Meskipun hak kami itu belum dipenuhi yang seharusnya sudah dijanjikan oleh Polda Metro Jaya. Yaitu apa? Supaya ahli-ahli kami itu diperiksa. Kenapa saya bilang hak kami? Ini ilmu digital image processing, itu ilmu advance mathematics. Bukan karena klik keluar hasilnya. Itu semua berbasis matriks, advance, non-linear, linear, dan segala macam. Makanya penyidik itu perlu mendengarkan ahli kami juga. 5 di sana, harus 5 di sini. Dan sampai saat ini, baru profesor khususnya digital forensik, kami baru mengajukan 2. Profesor Tono Saksono maupun Dr. Ridho Rahmadi. Kami akan mengajukan lagi 3, sehingga apa? Baik penyidik maupun jaksa nanti di kejaksaan, memiliki perspektif yang tidak bias. Jangan hanya mendengar yang menuduh, tetapi yang membenarkan juga didengarkan. Baru mereka bisa menentukan berkas ini mau dibawa ke pengadilan atau tidak. Minimal mereka mendengarkan 2 pandangan yang berbeda, yang berkaitan dengan ilmu yang sangat teknis, yang penyidik itu nggak tahu. Saya sudah di BAP berapa kali. Istilah-istilah dalam digital image processing itu saya tuliskan di kertas. Baru dia tuliskan ke BAP. Saking teknisnya itu. Makanya kami katakan ini kriminalisasi. Saya bisa pastikan ini kriminalisasi. Bayangkan orang yang memimpin penyidikan, proses penyidikan kami. Kombes Iman Imanuddin. Dan kepala unit yang memeriksa saya, Kanit 5, Kanit 5, Ibtu Rosadi. Ada dengan sebelum atau bersama atau berada di tempat yang sama dengan Bang Egy Sujana dan DHL. Di mana tidak biasnya ini? Di mana jujurnya, adilnya kepolisian? Kalau Pak Jokowi sebagai pelapor bisa memerintah Kapolri. Kapolda panggil itu, Kapolri, Kapolda perintahkan. Ya jelas bagi kami ini kriminalisasi. Oleh karena itu, sebelum saya mengakhiri, kami sudah mengajukan uji laboratorium forensik untuk pembanding, meskipun 2 menolak. Kami nggak tahu alasan penolakan, ada relasi kuasa atau enggak, tinggal 1, BRIN. Kalau ini juga menolak, BRIN, yang seharusnya laboratoriumnya itu jauh lebih advance. Jauh saya bilang. Jauh lebih advance secara teknologi maupun secara kepakaran daripada kepolisian. BRIN, bukan hanya ahli di situ, pakar di situ. Ada laboratorium untuk kromatografi,
menentukan jenis, usia, baik tinta maupun kertas. Sebenarnya kalau Pak Jokowi yakin, atau Polda Metro Jaya yakin, diberikan aja itu kepada BRIN. Ada pembanding gitu loh. Jangan seperti gelar perkara khusus. Ya, ijazah Joko Widodo sudah ditunjukkan. Jangan difoto, kata pengacara Jokowi. Jangan difoto, jangan disentuh. Seolah-olah itu barang lembut atau barang yang gampang luntur. Di mana Pak Prabowo Subianto mungkin mendengar ini dan tertawa. Oh, ternyata kualitas kepolisian masih seperti ini. Begitu, Bang. Makasih. Baik.